Yang kami hormati Kepala KPP Pratama Surabaya Genteng, Bapak Ali Mahfud, dan seluruh undangan wajib pajak yang kami banggakan. Selamat datang di Tax Gathering 2021 bersama bersinergi membangun negeri. Perkenalkan, saya Ferdi yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Jalan-jalan bersama pacar, pulangnya mampir ke penghulu. Agar acara berlangsung dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Mengutip sebuah quotes dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, setiap keputusan atau kebijakan tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Namun, jika niat, tujuan, dan konsepnya baik, maka lakukanlah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama video arahan dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang saya hormati, tahun 2020 baru saja kita lewati. Sebuah periode yang penuh tantangan bagi kita semua, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah, kita terbukti mampu melalui tantangan di tahun 2020 dengan baik. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, atas nama institusi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembayaran pajak Anda di tahun 2020 yang secara keseluruhan mencapai 1.070 triliun rupiah atau setara dengan 89,3% dari APBN tahun 2020. Pajak yang Anda bayarkan menjadi tulang punggung utama pembangunan bangsa, utamanya dalam upaya bersama kita untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami memahami kondisi saat ini sedang tidak mendukung perkembangan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, di tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk menjaga agar dunia usaha tidak semakin terpuruk. Optimisme akan pertumbuhan ekonomi harus selalu dijaga. Di tahun ini, program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan.
Dengan adanya program vaksinasi tersebut, diharapkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha akan kembali menggeliat dan perekonomian akan kembali pulih. Pajak yang Anda bayar tentu berkontribusi sebagai salah satu sumber utama dana pemerintah untuk membiayai program vaksinasi tersebut. Selamat menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat dan harapan. Salam sehat, pajak yang kuat untuk Indonesia yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Acara selanjutnya yaitu Bincang-Bincang bersama Kakanwil DJP Jawa Timur 1 dan Kepala KPP Pratama Surabaya Genteng yang akan dipandu oleh rekan saya Dina. Silakan Dina. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan saya Dina Kusumasari. Mungkin Bapak Ibu yang hadir ini beberapa sudah kenal ya sama saya, sudah sering WA-an sama saya. Walaupun hanya secara virtual. Bapak Ibu wajib pajak yang hadir hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya berkenan untuk meluangkan waktu hadir bersama kami pagi ini. Saya hari ini bertugas untuk menemani obrolan kita dengan dua tamu kita yang luar biasa pagi ini. Yang pertama langsung saja saya perkenalkan, sebenarnya ini bukan tamu ya, ini malah tuan rumah. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan nama beliau, karena nama beliau selalu hadir nih di setiap surat yang kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah Kepala KPP Pratama Surabaya Genteng, Bapak Ali Mahfud. Pak Ali, selamat pagi. Pagi Mbak Dina. Hari ini sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena pertama yang harus saya tanya itu dulu Pak, disyukuri dulu sehatnya, baru kita bisa kemana-mana ya Pak ya, melakukan yang lain. Sekali. Pak, mungkin mau menyapa nih Pak, Bapak Ibu wajib pajak yang sudah hadir bersama kita pagi ini. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya banggakan dan saya apresiasi betul para wajib pajak sebagai pembayar pajak dan tulang punggung APBN negara. Saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan kontribusi yang Bapak Ibu wajib pajak telah berikan kepada kami sebagai bentuk dukungan. Mungkin menginformasikan Bapak Ibu sekalian sebagai wajib pajak bahwa tahun kemarin 2020 kami KPP Pratama Surabaya Genteng atas dukungan Bapak Ibu wajib pajak mampu mengkolek penerimaan pajak sebesar 1,195 triliun atau 97,82% capaiannya. Dan ini saya sangat bangga sekali atas dukungan Bapak Ibu sekalian karena tahun 2020 kemarin capaian kinerja perpajakan kami lebih baik daripada tahun 2019. Tahun 2019 yang lalu kami KPP Pratama Surabaya Genteng capaiannya hanya mampu di angka 82,87%. Tahun 2020 kemarin menjadi 97,82%. Jadi ada peningkatan sekitar 15% capaiannya. Ini luar biasa, capaian yang peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu para wajib pajak di wilayah KPP Pratama Surabaya Genteng atas dukungannya dan mudah-mudahan di tahun ini Bapak Ibu semuanya tetap memberikan dukungan kepada kami dengan membayar pajak secara tepat waktu dan secara tepat. Mungkin itu Mbak Dina sapaan saya untuk para wajib pajak yang hadir dan bergabung di Zoom ini, dan saya ucapkan terima kasih telah bergabung dengan Zoom kami di acara Tax Gathering. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ali.
Selanjutnya nih, nah baru beneran tamunya, tamu agung kita pagi ini. Saya ingin memperkenalkan, tapi sebenarnya saya jujur grogi. Grogi ini ada di dekat beliau ini. Namanya sangat panjang, Bapak Poltak Maruli John Liberty Hutagaul, bener ya Pak ya? Tapi lebih nama gaulnya namanya Pak, panggilannya Pak John ya Pak ya. Beliau adalah Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang baru. Sebelumnya Pak John ini adalah Direktur Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi memang Pak John ini ahlinya perpajakan internasional, transfer pricing, dan lain-lain. Beliau juga aktif di Ikatan Angkutan Publik Indonesia ya Pak. Beliau pemateri dari banyak seminar-seminar perpajakan. Bapak Ibu monggo kalau mau ngecek, bahkan ada websitenya kemarin saya intip. Ada johnhutagaul.com, monggo kalau mau diintip-intip ya. Kemudian Pak John juga sering menjadi tim dalam perancangan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Jadi apa ya, saya merasa bukan apa-apa gitu. Duduk dekatnya Pak John. Pak John, apa kabar Pak? Boleh di... Ya, terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu wajib pajak yang kami muliakan, sobat pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng, dan juga saya mau menyapa Bapak Kepala Kantor dan semua jajarannya yang sudah menunjukkan kinerja yang bagus di tahun 2020 yang lalu, dan juga kepada panitia yang sudah menyiapkan acara tax gathering ini. Saya tahu kalian sudah menyiapkannya ini jauh-jauh hari, ya, terutama menyiapkan masalah perangkat infrastrukturnya dan juga undangannya, ya, dan koordinasi dan sebagainya. Saya mengapresiasi persiapan kalian dan pelaksanaan acara pada hari ini. Saya ingin mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita boleh diberikan mendapatkan kesehatan, ya, sukacita, kebahagiaan di tengah masa pandemi saat ini, sehingga kita boleh berkarya untuk bangsa dan negara Indonesia, dan khususnya menghadiri acara yang berbahagia ini, acara tax gathering yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Surabaya Genteng. Jadi itu perkenalan awal saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon dibantu teman-teman saya yang di KPP Pratama Surabaya Genteng ini di dalam mengemban tugas mulia menghimpun penerimaan pajak. Tadi Bapak dan Ibu sudah dengar langsung, dan pajak yang dihimpun oleh teman-teman KPP ini tentunya diperuntukkan untuk pembangunan, untuk melanjutkan pembangunan nasional yang dibutuhkan oleh bangsa negara ini. Dan terlebih di tahun 2021 ini pemerintah begitu giatnya, ya, melaksanakan program nasional vaksinasi kepada lebih dari 185 juta jiwa penduduk Indonesia. Dan pajak yang Bapak bayarkan itu untuk membiayai program nasional ini salah satunya. Dan tentunya untuk membiayai pembangunan kota Surabaya yang begitu indah. Kita merasakan, saya juga pendatang baru kota Surabaya, begitu menikmati indahnya kota Surabaya ini. Banyak di sana sini, banyak tanaman-tanaman indah. Hujan pun tidak banjir. Nah, ini semua tentu memerlukan biaya yang besar. Kita bantu kota Surabaya pembangunannya dengan membayar pajak yang benar. Dan juga Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Ibu Gubernur, kita lihat di sana sini pembangunan begitu marak untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dan semuanya ini hanya bisa kita lakukan dengan membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kita kepada
Provinsi Jawa Timur, dan juga Kota Surabaya yang kita banggakan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik. Jadi betah ya Pak di Surabaya Pak? Ya tentu dong, saya kan besar di Kota Surabaya. Oh gitu Pak, sebenarnya bukan tempat baru ya Pak ya? Bukan, Sudah. saya besar di Kota Surabaya. Jadi sudah kenal bonek-boneknya. Gitu. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami memang mempersiapkan acara ini salah satunya sebagai apresiasi kami, rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu wajib pajak yang atas kontribusinya terutama di tahun 2020 di mana ketika ekonomi dalam keadaan kurang baik, tapi kita semua KPP Genteng beserta seluruh wajib pajak bisa mencapai kinerja penerimaan yang cukup baik, yaitu hampir 98% dari angka yang ditargetkan. Baik Pak, jadi kalau kita ngomong sekarang kan pandeminya belum usai nih Pak, kita masih harus bersama-sama berjuang seperti tadi Pak John bilang juga kita harus uangnya harus ada nih untuk vaksin kayak gitu. Jadi selain kita memerangi pandeminya, memerangi wabahnya, kita juga ada PR nih Bapak Ibu sekalian, yaitu di pemulihan ekonominya. Seperti itu. Dan pemerintah itu sedang melaksanakan yang namanya kita kenal dengan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah Pak John, peran pajak apa nih Pak dalam program ini? Ya, terima kasih Mbak Dina. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi dari pajak itu sendiri itu ada dua ya. Pertama adalah fungsi penerimaan atau budgeter. Nah ini memang kita butuhkan. Pajak itu merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan yang disalurkan melalui mekanisme APBN. Dan tahun ini rencana penerimaan pajak secara nasional itu jumlahnya 1.229,5 triliun. Sedangkan untuk Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang mencakup seluruh kota Surabaya yang diadministrasikan oleh 13 kantor pelayanan pajak di seluruh kota Surabaya, termasuk satu diantaranya itu adalah KPP Pratama Surabaya Genteng, itu sebesar 44,8 triliun, 44,8 triliun. Ya. Dan tahun lalu penerimaan pajak yang bisa kita kumpulkan itu 38 triliun atau 88%. Dan kita tahu bahwa penerimaan pajak itu juga berfungsi sebagai reguleran. Reguleran itu artinya instrumen pajak itu digunakan oleh pemerintah untuk memulihkan ya kegiatan-kegiatan tertentu seperti misalnya program pemulihan ekonomi nasional. Ya, dan kita tahu program pemulihan ekonomi nasional ini merupakan bentuk stimulus ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian pemerintah, sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah kesulitan masyarakat maupun dunia usaha akibat dampak disruptif pandemi COVID-19. Dan pemerintah di tahun 2020 menggelarkan program pemulihan ekonomi nasional dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun. Itu mencakup berbagai aspek termasuk ya memberikan bantuan kepada UMKM. Kita tahu UMKM ini merupakan akar rumput perekonomian nasional. Ya, kita tahu UMKM ini memberikan kontribusi lebih dari 60% PDB kita dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia, dan jumlahnya pun lebih dari 90% pelaku usaha nasional di Indonesia. Ini adalah UMKM dan ini sudah di cover
di dalam program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020. Termasuk di dalamnya itulah insentif pajak. Dan pajak yang kita keluarkan itu tidak lain adalah untuk mendukung atau bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Misalnya PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 ditanggung pemerintah untuk UMKM, pembebasan PPh pasal 22 import, dan juga PPN dan seterusnya, termasuk kemudahan di dalam memperoleh pembayaran pendahuluan lebih bayar. Ini semua diberikan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha di tahun 2020. Nah, program PEN ini pun dilanjutkan di tahun 2021. Pemerintah menganggarkan lebih besar lagi, malah 699 triliun lebih. Ya, untuk program kesehatan pemerintah sudah mengalokasikan lebih dari 176 triliun, di mana 58 triliun lebih diperuntukkan untuk menangani program nasional vaksinasi kepada lebih dari 185 juta jiwa Indonesia. Jadi pajak peranannya sangat penting di sini karena sumber pembiayaan dari semua program-program pembangunan termasuk penanganan persoalan pandemi COVID-19 ini memang sebagian besar berasal dari pajak, dan pajak itu berasal dari teman-teman wajib pajak, dari kita untuk kita. Mungkin demikian respon saya atas pertanyaan Mbak Dina. Baik, terima kasih Pak John. Jadi pajak ini sedang menjalankan dua fungsinya sekaligus ya Pak, baik fungsi budgeter maupun fungsi regulasinya gitu. Melalui program pemulihan ekonomi ini, pajak memberikan insentif yang diharapkan dengan insentif ini bisa membantu nih gitu, perekonomian untuk bisa kembali bangkit. Terutama tadi seperti Pak John sampaikan UMKM kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, monggo ini ada stimulus berupa insentif pajak yang masih ternyata berlanjut sampai 2021 ini, monggo dimanfaatkan dengan optimal. Baik, selanjutnya Pak. Nah, ini kita ada di penghujung bulan Maret nih Pak. Sekarang tanggal 25 Maret. 5 hari lagi sudah batas waktu pelaporan SPT tahunan, terutama untuk orang pribadi ya Pak. Mungkin ada pesan nih Pak untuk Bapak Ibu wajib pajak yang hadir hari ini. Terima kasih Mbak Dina, Bapak Kepala Kantor dan wajib pajak yang saya muliakan, khususnya yang hadir di sini sebagian besar adalah wajib pajak strategis kami yang ada di KPP Pratama Surabaya Genteng. Ya. Jadi tentunya sebagaimana di awal tadi Bapak Kepala Kantor sudah menyinggung agar Bapak dan Ibu sekalian menyampaikan SPT PPOP yang akan jatuh tempo di akhir bulan ini lebih awal, karena Pak Ali Mahfud ini sebagai Kepala KPP Pratama Genteng berserta jajarannya itu ingin melayani Bapak dan Ibu sekalian dengan lebih baik lagi. Kalau menyampaikan lebih awal, tentu Bapak dan Ibu sekalian bisa dengan tenang ya, dan juga bisa melakukan konsultasi lebih tenang lagi dengan teman-teman yang ada di KPP Pratama ini. Ya, jadi saya yakin kami sudah menyediakan akses yang luas atau omnichannel kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa berkonsultasi, menanyakan, misalnya contoh, kalau Bapak dan Ibu dapat warisan nanti gimana melaporkannya di SPT, atau pernah dulu ikut katakan teks amnesti itu gimana, atau misalnya Bapak dan Ibu sekalian memperoleh dividen, apalagi kan kita tahu pemerintah di akhir bulan di awal bulan November itu meluncing yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, itu bagaimana cara melaporkannya, termasuk juga kalau misalnya Bapak dan Ibu punya rekening keuangan atau nasabah dari lembaga keuangan di luar negeri. Nah, ini bagaimana melaporkannya di SPT, di daftar harta dan seterusnya. Nah, silakan konsultasi dengan Pak Ali dan stafnya yang ada di KPP Pratama
Genteng, Surabaya Genteng, karena Pak Ali dan semuanya kami di Kanwil DJP Jawa Timur 1 di 13 kantor pelayanan punya janji komitmen pelayanan bahwa kami akan melayani Bapak dan Ibu sebagai wajib pajak kami yang kami muliakan dengan hati, dengan tulus, dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Mudah-mudahan komitmen kami ini direspon baik oleh wajib pajak yang kami muliakan dengan membayar pajak sesuai ketentuan, dengan membayar pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan mengisi pajak dengan benar, lengkap dan jelas. Itu harapan saya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1 yang membawahi 13 kantor pelayanan pajak di seluruh kota Surabaya yang kita cintai. Terima kasih Mbak Dina. Baik, terima kasih Pak John. Jadi memang kami seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terutama di Kanwil Jawa Timur 1 memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu wajib pajak. Tapi kami juga mohon kerjasama yang baik juga dari Bapak Ibu seperti untuk SPT tahunan ya tadi disampaikan Pak John lebih cepat lebih baik seperti itu. Baik Pak John, terakhir nih harapannya apa Pak dari acara kumpul-kumpul tax gathering seperti ini Pak? Terima kasih Mbak Dina, Bapak Kepala Kantor dan para wajib pajak, sobat pajak yang saya muliakan. Tentunya pertemuan ini merupakan salah satu bentuk silaturahim kita bersama wajib pajak, terutama wajib pajak strategis yang hadir di sini dengan Bapak Kepala Kantor dan seluruh jajarannya dan saya. Kami ingin kita punya hubungan yang baik, hubungan yang akrab, ya, hubungan yang saling mendukung, hubungan yang saling didasarkan oleh rasa percaya. Ya, ini yang kami harapkan sehingga proses pelaksanaan tugas kami maupun proses pemenuhan kewajiban Bapak dan Ibu maupun di dalam menyampaikan SPT dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya ini dapat berjalan dengan baik. Dan ini suasana ini harus kita pertahankan tali silaturahim ini dan kita maintain, kita pelihara. Kita sesering mungkin bisa ketemu walaupun di tengah masa pandemik, mungkin kita bisa ketemu melalui Zoom dan kita berdoa kondisi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka sebagaimana dulu sebelum pandemi COVID-19 mungkin dengan situasi kondisi new normal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Jadi acara seperti ini Bapak Ibu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak John, saya izin kembali ke tuan rumah dulu. Pak Ali ini gimana Pak? Kan kita dalam masa pandemi Pak mungkin ada penyesuaian terkait layanan di KPP Pratama Surabaya Genteng, terutama untuk SPT tahunan ya Pak ya. Terima kasih Mbak Dina. Jadi Bapak Ibu wajib pajak sekalian yang saya hormati, di era pandemi COVID-19 ini memang kita tidak bisa elakkan kembali bahwa semua itu serba terbatas. Di rumah, di lingkungan, dan dimanapun kita beraktivitas tentu ada pembatasan-pembatasan. Akan tetapi di kami KPP Pratama Surabaya Genteng di dalam mensikapi kondisi pandemi COVID-19 ini dan di dalam rangka untuk tetap mengoptimalkan layanan kepada para wajib pajak, kami tetap memberikan pelayanan secara optimal kepada Bapak Ibu sekalian wajib pajak. Tapi tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga monggo silakan Bapak Ibu sekalian kalau hendak berkonsultasi atau menyampaikan secara langsung kepada KPP Pratama Surabaya Genteng kami persilakan. Tetapi tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, mungkin yang datang dibatasin, tidak semua bisa kemudian secara rame-rame datang ke tempat pelayanan kami. Tentunya kami akan batasi sesuai dengan protokol kesehatan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian wajib pajak tidak perlu resah atau galau gitu ya, karena kami menyiapkan juga layanan yang bersifat online.
Nah, silakan kunjungi layanan online kami yang nanti akan diinformasikan oleh staf-staf kami melalui akun-akun Instagram, akun WA, dan lain sebagainya. Bahkan ada akun kunjungan pajak yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk berkonsultasi. Nah, mungkin itu Mbak Dina yang bisa diinformasikan pada wajib pajak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ali. Jadi begitu ya Bapak Ibu, mungkin sekarang dilihatnya KPP Genteng kok nggak buka tenda lagi kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena kita memang harus membatasi kunjungan ke KPP Genteng. Tapi nggak perlu khawatir ya Pak, kita punya kelas pajak, kita punya Telegram, kita punya WA. AR pun siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo nih di follow nih akun IG-nya KPP Genteng karena info-info terkini tentang perpajakan juga jadwal-jadwal sosialisasi kita nge-share-nya di sana Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan tadi kalau dilihat di room chat sudah banyak pertanyaan nih tentang stimulus ya Mbak host. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, sebentar lagi kita akan mengupas lebih tuntas atau lebih teknis terkait SPT tahunan dan juga insentif pajak dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah luar biasa dengan Pak Jo dan Pak Ali. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Mas Dana. Tapi sebelumnya mari kita saksikan video menarik berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya John Utakao, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mewakili teman-teman di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 untuk mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi wajib pajak kami yang telah menjalankan kewajibannya dan membayar pajak di tahun 2020 sehingga kita dapat berhasil mengimpun pajak sebesar kurang lebih 38 triliun rupiah. Dan untuk tahun ini, tahun 2021, Kanwil DJP Jawa Timur 1 ditargetkan akan mengimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar 44,8 triliun rupiah. Dengan kegotong royongan seluruh wajib pajak yang ada di kota Surabaya, maka kami percaya rencana itu akan kita dapat realisasikan. Dan kami dari Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan dengan ikhlas tanpa pamrih untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan dan sekaligus mengundang serta mengajak serta mengimbau bahwa bulan Maret ini dan juga bulan April adalah bulan penyampaian SPT. Khusus untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, kami mengimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk segera mungkin menyampaikan SPT tersebut ke kantor pelayanan pajak. Demikian juga untuk SPT PPh Badan dapat dilakukan penyampaiannya lebih dini sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik maupun memberikan edukasi yang terbaik bagi Bapak dan Ibu sekalian di dalam menghitung dan melaporkan serta membayar pajak yang menjadi kewajiban Bapak dan Ibu sekalian di tahun 2020 yang nantinya akan dilaporkan di bulan ini maupun di bulan depan. Saya Ida Kurnia, anggota Komisi 11 DPR RI. Saya Ibu Yunanto, pemimpin redaksi Jawa Pos. Susilo Effendi, Ketua DPD RI Jawa Timur. Saya Muhammad Nufir, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saya Edi Susanto Yahya, dari Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia. Saya Erik Jayadi, Wali Kota Surabaya. Dengan ini mengajak seluruh wajib pajak di Kota Surabaya untuk segera melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2020, baik secara pribadi maupun badan melalui e-filing. Pelaporan SPT melalui file sangat
ibu-ibu, saudara-saudari yang berusaha besar maupun UMKM kecil, tentunya ada usaha itu merupakan wajib pajak, sebagai wajib pajak. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, itu karena bulan Maret akhir itu batas waktunya. Apabila jenengan masyarakat Surabaya merasa kesulitan dapat melihat tata cara pelaporan melalui tautan di bawah ini atau menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat melalui media sosial. Pajak kuat, Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih rekan Dina, izin Pak Ali dan Pak John untuk acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya haturkan kepada para undangan wajib pajak prioritas di KPP Pratama Surabaya Genteng. Kali ini kami akan membahas lebih detail tentang beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak John terkait dengan SPT tahunan dan beberapa insentif yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Pradana. Saya selaku akun representatif Paskon 1. Di sini nanti kami akan membahas kurang lebih selama 30 menit. Dan kali ini saya didampingi oleh dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Yahya selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Genteng. Dan yang kedua ada Bapak Adi Wibowo selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Selamat pagi Bapak-bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Baik, karena waktu kami terbatas, hanya 30 menit yang diberikan kepada kami. Langsung saja, mungkin yang pertama saya ingin menanyakan kepada Pak Yahya. Sekarang ini kan bulan Maret ya Pak ya. Ya pasti kita ada momentum tiap tahun yang kita lakukan yaitu pelaporan SPT tahunan. Nah, untuk KPP Genteng sendiri nih Pak, bagaimana progres pelaporan para wajib pajaknya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin yang terhormat Bapak Pak John Utagaul selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, yang terhormat Pak Ali Mahfud selaku Kepala KPP Pratama Surabaya Genteng, yang terhormat juga kepada Bapak dan Ibu wajib pajak KPP Pratama Surabaya Genteng yang mengikuti acara ini melalui Zoom. Pertama-tama saya Muhammad Yahya, saya selaku Kepala Seksi Penagihan di KPP Pratama Surabaya Genteng. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu selaku di sini mungkin pemimpin atau direktur atau mungkin juga pemilik atau mungkin juga secara pribadi adalah wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. Kita bisa lihat untuk jadi mungkin untuk kesempatan ini bisa saya sampaikan bahwa kita sudah kembali ketemu dengan bulan Maret nih Bapak Ibu sekalian. Bulan Maret kalau nyetir contoh dulu ada salah satu bank swasta nasional, itu ada acara namanya Gebiar, ini saya samarkan, Gebiar CBA. Nah,
Kalau kita seharusnya di bulan Maret ini ada yang namanya Gebiar SPT. Gebiar SPT. Jadi mungkin di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi ini kita, wah sudah ada tenda, ada penjor, ada bendera dan segala macam yang pada intinya kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak dan Ibu sekalian. Biar Bapak dan Ibu sekalian bisa segera menyampaikan SPT berduyun-duyun. Kalau bisa di awal-awal hari, bukan di bulan-bulan terakhir Maret, tapi memang pada akhirnya kita berkumpul semua antri. Akhirnya ada keluh kesah. Mungkin kita jadi akhirnya tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satu hal yang bisa saya sampaikan juga, mungkin ada keluh kesah juga dari Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa setiap bulan Maret harus ada kewajiban untuk melaporkan. Laporan SPT tahunan yang mungkin Bapak Ibu sekalian perlu tahu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kami sendiri juga seluruhnya yang hadir di ruangan studio ini juga adalah wajib pajak, meskipun kami juga adalah aparat pajak. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu pilihan kita, bahwa sebagai masyarakat modern kita memilih sistem yang demokratis. Apa yang dimaksud dengan sistem demokratis? Kalau di perpajakan adalah sistem self assessment Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian kita berikan kesempatan untuk melakukan pencatatan sendiri, melakukan pembukuan, melakukan penghitungan, memperhitungkan sendiri, mungkin ada pajak-pajak yang bisa dikreditkan, nanti membayar pajaknya dan melaporkan sendiri. Coba bayangkan kalau seandainya sistem itu berubah jadi office assessment, Bapak Ibu sekalian lebih senang duduk di rumah, tiba-tiba ada tagihan pajak yang harus dibayar. Kalau nanti ternyata tidak sesuai dengan hitungan Bapak Ibu silakan keberatan, tapi dibayar dulu pajaknya. Apakah itu yang kita pilihkan? Tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang kita sebut sebagai demokratis, bahwa tiap tahun kita punya kewajiban kita laksanakan dengan baik. Kalau bisa sebelum berakhir waktu kita sudah berduyun-duyun datang ke kantor, atau untuk saat pandemi ini kita sudah melaporkan melalui e-filing atau e-form yang seperti nanti akan saya sampaikan. Jadi memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun memang masih ada, ini bisa kita lihat bahwa KPP Surabaya Genteng khususnya untuk SPTOP dan SPTOP karyawan memang belum ada peningkatan Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin di tahun 2021 ini kita baru 25% Bapak Ibu sekalian. 25%, sementara hari sudah, jadi bukan tinggal 6 hari lagi Bapak Ibu sekalian ini. Jadi hari tinggal 6 hari lagi. Ya semoga Bapak Ibu sekalian semua tergerak untuk segera menyampaikan SPT tahunan ini. Demikian Mas Dara. Iya, berarti ini sisa 6 hari lagi Pak ya untuk orang pribadi ya. Betul. Makanya kami ingatkan kepada wajib pajak orang pribadi, kalau bisa jangan menunggu sampai tanggal 31 Maret. Nah, kali ini yang datang adalah para wajib pajak prioritas Pak di kantor kita, yang mungkin sebenarnya sudah tidak asing lagi ya dengan pelaporan SPT tahunan dan juga pelaporannya secara e-filing. Tapi bolehlah kita merefresh lagi apa-apa saja yang perlu dilakukan sama wajib pajak terkait dengan pelaporan SPT tahunan itu Pak. Baik, untuk saat sekarang ini biasanya Bapak Ibu sekalian biasa ya kita menyingkat by the way dengan BTW. Nah itu biar kita gampang ingat gitu ya. Yeah. Sebenarnya juga prinsip dari dasar pelaporan SPT tahunan juga itu Pak, bisa kita singkat BLJ. BLJ. Jadi meskipun mungkin di masa pandemi ini semua dimudahkan, tapi kita juga jangan sampai lalai. Kan kita tidak mau ya Bapak Ibu sekalian setelah menyampaikan SPT ternyata Bapak Ibu sekalian ada panggilan dari kantor pajak. Kita harus tetap berprinsip adanya benar dalam hal ini adalah dalam penulisan, penghitungan, penerapan aturan dan semua sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sementara lengkap itu yang memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak, penghasilan, harta, hutang, dan seluruh unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Sementara jelas itu adalah melaporkan asal-usul sumber objek pajak. Jadi semuanya tercover di dalam pengisian SPT tahunan Bapak Ibu sekalian. Kan Bapak Ibu sekalian ingin setelah mengisi ini bisa melanjutkan usaha, bisa tidur nyenyak agar
imun kita tetap terjaga dengan baik. Nah, maka kita gunakan prinsip BLJ ini dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Demikian Mas Dana. Iya, berarti benar, lengkap, dan jelas, Pak ya. BLJ. BLJ. Nah, itu biar gampang diingat sama wajib pajak, Pak Betul, ya. betul. Untuk setelah dokumen benar, lengkap, dan jelas, tentunya ada beberapa dokumen, Bapak, yang harus dipersiapkan wajib pajak untuk persiapan untuk pelaporan SPT tahunannya. Dokumen-dokumennya seperti apa ya, Pak? Mungkin ini kita harus persiapkan ya Bapak Ibu sekalian, menyiapkan dokumen berupa laporan keuangan, ada pembukuan, mungkin pencatatan yang Bapak Ibu sekalian telah lakukan, juga ada rekapitulasi peredaran usaha, bukti potong pajak, itu bisa pasal 21, 22, 23, atau mungkin Bapak Ibu sekalian punya penghasilan dari luar negeri, ada PP pasal 24 yang bisa dikreditkan, atau mungkin juga penghasilan yang sudah final, itu juga tetap harus dilaporkan Bapak Ibu sekalian ya. Juga bukti pembayaran angsuran PP pasal 25, lalu daftar harta dan utang, dan email aktif. Nah, email aktif ini karena memang sekarang kita sudah zamannya harus menggunakan email untuk berbagai kegiatan, terutama dengan fasilitas dari DJP berupa ISPT. Nah, untuk siapkan akun juga untuk DJP online, kita harus menyiapkan aktivasi e-fin, pendaftaran akun, reset password. Ini untuk password yang memang Bapak Ibu sekalian, karena setahun sekali Bapak Ibu sekalian mungkin barangkali lupa, ya kita siapkan juga reset password, juga permintaan cetak ulang e-fin. Nah, ini semua bisa Bapak Ibu sekalian sampaikan jika memang dibutuhkan langsung ke KPP Pratama Surabaya Genteng untuk kami layani dengan baik. Baik, demikian Mas Dana. Ya, dokumen-dokumennya yang harus dipersiapkan seperti ini Pak ya, terutama, dan jangan lupa untuk e-fin-nya, karena e-fin itu kalau bisa disimpan Bapak Ibu, meskipun kami bisa melakukan pelayanan cetak ulang e-fin ketika lupa e-fin-nya. Karena e-fin itu sangat penting bagi wajib pajak ketika lupa password atau ketika registrasi untuk pertama kali. Nah, setelah dokumen-dokumen tadi kita siapkan, Pak, kemudian kan kita harus masuk ke DJP online, Pak ya, ke pelaporan, ke e-filing. Nah, seperti apa itu, Pak, di e-filingnya itu, Pak? Gini, jadi ada beberapa hal ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke DJP online, biasanya nanti akan ada menu. Itu bisa dipilih ya Bapak Ibu sekalian. Itu menu login, mungkin lupa kata sandi, ada belum registrasi, belum menerima email, atau belum punya NPWP. Itu nanti bisa langsung klik di menu tersebut. Untuk e-filing sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita punya formulir 1770SS, formulir 1770S, ini ada bedanya ya, kalau SS itu mungkin Bapak Ibu sekalian perlu tahu juga itu yang di bawah 60 juta untuk satu pemberi kerja. Sementara untuk yang 1770S itu adalah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi untuk satu pemberi kerja yang lebih dari 60 juta. Lalu formulir 1770 yang diupload ISPT-nya. Lalu juga formulir 1771 yang juga diupload melalui ISPT untuk badannya 1771, 1770 untuk wajib pajak orang pribadi. Sementara untuk e-form, nah itu ada juga dua jenis SPT yang bisa menggunakan e-form ini, yaitu formulir 1770 dan formulir 1771. Jadi 1770 ini beda dengan yang SS dan S, yang 1770 ini adalah yang wajib pajak yang memang usaha atau pekerjaan bebas. Demikian. Iya, berarti untuk e-filing sudah memfasilitasi 1770 SS, S, 1770 dan 1771 Pak ya. Betul. Kemudian untuk yang e-form baru untuk 1770 dan 1771. Nah, ini saya lihat di layar ini ada e-form PDF Pak, yang versi baru. Betul. Nah, itu seperti apa Pak? Apa fitur-fitur barunya yang di e-form ini bedanya sama yang e-form sebelumnya? Siap. Iya, betul Bapak Ibu sekalian. Ini untuk memberikan kesempatan ya, karena banyak mungkin kelemahan-kelemahan sebelum ini di e-form lama, maka kita tutup dengan perubahan-perubahan di e-form baru.
Nah, ini bisa dilihat bedanya ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa akan lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam pengisian SPT ini. Pertama untuk e-form lama ini format downloadnya dengan file .xfdl. Jadi yang sekarang dirubah dengan format downloadnya file .pdf. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian pasti sudah lebih familiar dengan PDF ya Bapak Ibu sekalian daripada yang format sebelumnya. Lalu ini bisa juga dibuka dengan menggunakan IBM Viewer. Ini mungkin barangkali semua orang harus mendownload aplikasi ini. Sementara sekarang kita bisa menggunakan Adobe PDF Reader yang barangkali Bapak Ibu sekalian sudah ada di perangkat elektroniknya. Jadi tidak perlu lagi mendownload. Nah, mungkin juga di sini ada token hanya dulu ya, token hanya dapat dikirimkan melalui email. Nah sekarang token ini dapat dikirimkan baik melalui email ataupun SMS OTP. Itu Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan SMS OTP, jadi bisa langsung masuk ke HP. Kita tidak perlu lagi membuka email yang ada mungkin barangkali agak rumit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi juga terdapat penambahan dari dulu adanya tidak dapat fitur impor data. Nah sekarang ini terdapat fitur impor data melalui CSV untuk data-data tabular, jadi data-data yang lebih rumit seperti daftar bukti potong dan lain-lainnya. Nah, untuk terakhir yang ada penambahan yaitu di e-form lama itu tidak dapat dibuka dengan di Mac, Apple gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang dapat dibuka, jadi ini mungkin sudah tidak diskriminatif lagi. Karena dulu kayaknya wah ini hanya Windows saja, nah, sekarang Windows bisa, di Mac pun juga bisa. Demikian. Baik, berarti e-form baru ini banyak keunggulannya Pak ya, yang pastinya lebih memudahkan wajib pajak karena seperti PDF itu termasuk aplikasi yang sering digunakan oleh wajib pajak. Kemudian, nah ini untuk yang punya komputer Mac, nah jangan khawatir lagi, sekarang udah bisa menggunakan e-form yang berbentuk PDF. Baik Pak, ini kan para undangan kita adalah wajib pajak, terutama badan ya, wajib pajak prioritas. Di sini kan mereka berkewajiban sebagai pemberi kerja memberikan bukti potong kepada para pegawainya. Nah mungkin boleh Pak di refresh lagi terkait kewajiban wajib pajak badan dalam memberikan bukti potong kepada karyawannya masing-masing. Benar sekali, jadi ini bisa saya sampaikan bahwa kan kita pemberi kerja diwajibkan untuk memberikan bukti pemotongan PW Pasal 21 pada pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Berarti 1 bulan setelah Desember kalau untuk yang tahun kalender Januari sampai Desember Bapak Ibu sekalian. Berarti seharusnya Januari sudah selesai. Nah, itu seharusnya sudah kita budayakan tiap tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita membiarkan staf kita, mungkin anak buah kita, karyawan kita, bahkan malah Bapak Ibu sendiri yang selaku direktur belum mendapatkan formulir 1721 A1 misalnya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nanti malah akhirnya kita semua berkumpul di bulan Maret karena baru selesai mendapatkan 1721 A1. Nah, itu mungkin bisa kita hindari dengan memberikan 1721 A1 di bulan Januari, nanti Februari dan Maret Bapak Ibu sekalian sudah tidak perlu lagi numpuk. Begitu. Mungkin terutama gini Bapak Ibu sekalian yang bisa ingin saya sampaikan juga WP-WP sekarang Bapak Ibu sekalian karyawan-karyawan kita, staf-staf kita semua sudah cerdas. Insya Allah mereka sudah mampu untuk mengisi sendiri SPT tahunan. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian memberikan pengarahan bahwa karyawan-karyawan Bapak, staf Bapak bisa mendatangi KPP di mana mereka terdaftar. Tidak harus semua kewajiban SPT-nya dilakukan oleh si pemberi kerja seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi biar kita juga memberikan semacam pendidikan bahwa SPT tahunan PPh orang pribadi kalian itu adalah kewajiban kalian, kewajiban kita sendiri. Jangan sampai harus dilaksanakan oleh orang lain, misalnya si pemberi kerja. Jadi mungkin demikian Bapak sekalian, saya minta sekali lagi bahwa kalau untuk tahun ini sebenarnya seharusnya sudah selesai di bulan Januari kemarin, sehingga kita tidak lagi harus menunggu 1721 A1-nya keluar di bulan-bulan terakhir dan kita baru lapor SPT pribadi kita di bulan-bulan terakhir juga. Demikian Mas Dana.
Iya Pak, berarti perlu peran dari para pemberi kerja Pak ya, Betul. wajib pajak ini untuk menerbitkan bukti potong secepatnya kalau bisa. Karena diaturannya paling lama 1 bulan, jangan sampai memberikan bukti potongnya pas di bulan Maret karena akhirnya menyusahkan karyawannya untuk melaporkan SPT tahunannya seperti itu. Ya, demikian. Baik, untuk SPT tahunan sudah lengkap tadi dijelaskan sama Pak Yahya. Nah, ini ada lagi nih yang tadi sudah disampaikan sama Pak Kakanwil kami terkait dengan beberapa insentif perpajakan dalam memudahkan para wajib pajak, terutama di pandemi seperti ini. Pandemi sekarang kan belum berakhir. Nah, Pak Adi, untuk insentif pajaknya apakah masih berkelanjutan atau gimana, Pak? Baik, mohon izin Pak John, Pak Ali. Terima kasih Mas Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu Mas Dana kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak KPP Surabaya Genteng yang telah berkontribusi selama ini, meskipun saat sulit ya, saat pandemi, tetap berkontribusi membayar pajak. Kami paham bahwa memang kondisi pandemi ini memang saat-saat yang sulit bagi wajib pajak ya, karena dia mengalami penurunan bisnis, kehilangan lapangan pekerjaan dan segala macam. Nah, ya semoga segera berakhir pandeminya. Amin. Dan pemerintah juga merespon dengan cepat sebetulnya Mas Dana. Jadi begitu pemerintah menetapkan sebagai kondisi pandemi, pemerintah pun juga sudah menerbitkan, segera menerbitkan PMK 23 tahun 2020 di bulan Maret terkait dengan pemberian fasilitas kepada wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Apa fasilitasnya? Kurang lebih terkait ada juga pemberian fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas PPh pasal 21 misalnya. Lalu ada juga PPh UMKM ditanggung pemerintah. Lalu ada pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran pasal 25, terus pemberian fasilitas pendahuluan PPN misalnya. Dan itu terus berkesinambungan ya. Jadi kami terus mengupdate sesuai dengan situasi kondisi. Tidak lama setelah itu kita juga terbitkan Perpu nomor 1 ya, Perpu nomor 1 tahun 2020. Di situ ada pengurangan tarif PPh badan dari 25 jadi 22% secara berkala. Dan pada sekitar bulan April kami update lagi dengan PMK 44. Jadi PMK 23 dirubah dengan PMK 44. Kami perluas basis pajaknya. Jadi tetap sama fasilitasnya tapi kita berikan kepada wajib pajak yang lebih besar. Jadi karena memang yang terdampak semakin banyak, jadi kita memberikan fasilitas yang lebih besar kepada wajib pajak. Kemudian setelah itu terbit lagi nih PMK nomor 86. Dia menggantikan, mencabut PMK 44, jadi menetapkan fasilitas yang lebih luas lagi. Jadi semakin lama semakin diperluas. Kemudian dari awal hanya berlaku sampai September, kita perpanjang sampai Desember 2020 tahun lalu ya. Nah itu, jadi semakin banyak clue yang diberikan, semakin banyak juga tarif yang kita berikan pengurangan. Contoh kayak pasal 25 dari 30% pengurangannya menjadi 50% di PMK 86 ya. Dan terakhir di tahun 2020 kita menerbitkan PMK 110 pengganti PMK 86 itu Mas Ana. Dan yang terbaru adalah di tahun 2021 bulan Februari kemarin pemerintah menerbitkan PMK nomor 9 tahun 2021 terkait dengan pemberian insentif itu. Gitu Mas Ana. Ya, baik. Berarti di 2021 ini sudah terbit PMK 9 2021 Pak ya, yang mengatur tentang insentif pajak. Di PMK terbaru ini yang diatur apa tetap seperti yang sebelumnya atau seperti apa Pak? Ya, jadi kalau secara garis besar tidak ada perubahan yang berarti ya jika dibandingkan dengan PMK 110. Jadi jenis fasilitas yang kita berikan masih sama. Hanya ada perluasan clue lagi Mas Dana. Perluasan clue ya, lagi. ada perluasan klasifikasi lapangan usaha yang berhak mendapatkan fasilitas insentif. Contoh seperti untuk pembebasan PPh 22 impor. Dari semula kita berikan kepada 721 clue, kita tambah menjadi 730 clue yang kita berikan insentif. Kemudian untuk angsuran pasal 25 dari semula 1013 kita tambah lagi 5 clue menjadi 1015 clue yang berhak mendapatkan insentif. Dan kemudian yang terakhir ya untuk pendahuluan PPN
dari semula 716 ditambah lagi 725 KLU yang berhak mendapatkan insentif. Dan kemudian yang membedakan antara PMK ini dengan PMK sebelumnya adalah ada kewajiban untuk melaporkan realisasi atas fasilitas yang didapatkan. Memang di PMK sebelumnya juga ada sebetulnya kewajiban realisasi, cuma kurang tegas ya. Iya, Pak. Nah, untuk yang PMK 9 ini dipertegas bahwa wajib pajak wajib untuk melaporkan realisasi COVID-nya, pelaksanaan COVID-nya. Melaporkan realisasinya. Jadi maksimal tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Nah, apa konsekuensi dari laporan ini? Kalau wajib pajak tidak melaporkan realisasi, maka insentifnya tidak berlaku. Jadi hukumnya wajib. Jadi setelah wajib pajak mendapatkan haknya untuk mendapat insentif, dia harus melaporkan realisasi. Kalau dia tidak melaporkan realisasi, maka dia harus membayar insentif yang sudah dia peroleh. Berarti tidak berhak memanfaatkan. Tidak berhak memanfaatkan di masa pajak itu. Ya, masa pajak itu dia tidak berhak untuk mendapatkan insentif karena dia tidak melaporkan realisasinya. Jadi yang wajib Bapak Ibu ingat adalah kewajiban untuk melaporkan realisasi di PMK 9 ini. Gitu Mas Dana. Ya, untuk caranya nih Pak. Nah, caranya untuk memanfaatkan insentif itu melalui menu-menu di DJP online seperti apa? Info KSBP atau gimana Pak? Ya, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah memanfaatkan insentif, ini masih ada waktu sampai bulan Juni. Jadi insentif ini diberikan sampai dengan bulan Juni. Tentunya ini akan dievaluasi lagi ya, mungkin nanti akan diperpanjang atau bagaimana tergantung situasi pandemi ini ya. Jadi untuk mendapatkan fasilitas ini wajib pajak silakan login ke akun DJP online, lalu di situ dipilih tab layanan ya. Setelah dipilih tab layanan bisa diklik ikon KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Jadi bisa diambil ke situ, lalu silakan scroll ke bawah dan pada bagian profil pemenuhan kewajiban itu bisa dipilih jenis ya apa yang ingin fasilitasnya. Ingat aja. Nanti kalau memang wajib pajak berhak akan fasilitas ada notifikasi. Oh, baik. Notifikasi bahwa wajib pajak berhak atas insentif tersebut. Ya, Pak. Ya, itu. Iya, jadi ntar kalau memang belum pernah mengajukan silakan diajukan. Masih ada waktu sampai dengan bulan Juni. Masih ada kesempatan, Pak ya? Masih ada kesempatan. Silakan diajukan sampai dengan bulan Juni untuk mengajukan insentif tadi itu. Gitu. Berarti Bapak Ibu, ini masih ada kesempatan kami buka untuk insentif terkait dengan COVID ini sampai dengan bulan Juni. Mumpung masih ada sekitar 3 bulan lagi ya, sekitar 3 bulan lagi. Baik Pak, untuk insentif kami rasa sudah cukup Pak ya. Nah ini ada ini Pak, yang lagi rame ini di pemberitaan ini. Ada namanya katanya kalau beli mobil saat ini, itu harganya lebih murah Pak. Memang ada kaitannya sama pajaknya Pak ya? Gimana Pak Di? Iya Mas Dana, jadi memang baru-baru ini pemerintah menerbitkan PMK nomor 20 tahun 2021 terkait dengan pembebasan PPNBM, bukan pembebasan ya, ditanggung pemerintah. Jadi PPNBM ditanggung oleh pemerintah atas pembelian kendaraan bermotor. Jadi yang ditanggung hanya PPNBM-nya. PPNBM Pak ya? PPNBM, jadi tetap ada PPN yang terutang ya, yang ditanggung hanya PPNBM-nya untuk kendaraan bermotor, pembelian kendaraan bermotor. Dan ini memang tidak semua ya. Jadi memang ada kriterianya yang diberikan insentif. Baik. Tidak semua kendaraan. Di situ ada kendaraan bermotor dengan cc maksimal 1.500. Baik sedan maupun station wagon. Itu yang pertama. Atau juga kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk supir dengan cc sama ya 1.500 maksimal dengan gardan penggerak tunggal atau 4x2. Itu berhak mendapatkan insentif PPNBM ditanggung pemerintah. Di luar itu tidak dapat fasilitas. Jadi tidak semua. Jadi hanya PPNBM-nya. Ya, terus juga ada syarat lainnya. Jadi dia juga harus memenuhi ketentuan kandungan lokalnya. Lokal purchase ya, sebanyak minimal 70%. Nah, itu kita mengacunya ke keputusan Menteri Perindustrian nomor 169 tahun 2021. Jadi ada 2 syarat. CC-nya, jenis kendaraannya sama kandungan lokalnya. Kandungan lokalnya Pak ya. Lokalnya itu. 1.500 cc dan kandungan lokalnya
70%. Ya, sama jenis kendaraannya ya. Jadi sama yang- jenis kendaraannya, iya. sedan atau station wagon dan penumpang yang kurang 10 dari orang. 10. Kurang dari termasuk 10 orang. pengemudi. Baik. Ini memang gede banget apa gimana ini Pak insentifnya Pak? Kok katanya bisa turun 40 jutaan katanya? Ya, jadi memang PPNBM satu komponen yang cukup besar ya, harga jual mobil. Jadi memang ini pemerintah memang ingin mendorong apa ya, daya beli ya? juga ya, daya beli juga untuk membangkitkan industri otomotif karena ini banyak turunannya di industri otomotif kan ya. Ya. Jadi kalau dia laku itu rembetnya panjang itu urusannya. Jadi itu kita berikan insentif ke situ. Nah memang untuk insentif ini kita bagi dalam 3 tarif ya Mas Dana. Yang pertama untuk tarif 100% atau full. 100%. Jadi kita tanggung semua PPNBM-nya. Itu hanya berlaku untuk masa pajak Maret sampai dengan Mei 2021. Jadi untuk pembelian mobil yang bulan ini sampai dengan tahun 2001. Tarifnya kita tanggung 100%. Lalu yang kedua tarifnya 50% yang kita tanggung. 50%. Itu untuk pembelian masa pajak Juni sampai dengan Agustus. Lalu yang ketiga tarifnya 25% itu untuk pembelian untuk masa pajak September sampai dengan Desember. Jadi memang kalau Bapak Ibu ingin memperoleh yang paling maksimal ya, itu masih ada waktu lagi 2 bulan ya, sampai bulan Mei. Beli sekarang untuk, ya Pak ya? untuk bulan. Tapi seharusnya juga sudah ngisi SPT tahunan dulu, sudah bayar. Nah, baru kita bisa membeli. Kewajibannya dilaksanakan Pak ya, Jadi tahunannya. kalau memang nanti jadi beli mobil ya, jangan lupa tahun depan dilaporkan di daftar Oh, HK-nya iya. ya, gitu ya, beli mobil ini. Itu, jadi kalau memang memanfaatkan yang maksimal ya sampai dengan bulan Mei ini. Soalnya ditanggung 100% sama pemerintah. Gitu Mas. Ya, berarti kata Pak Yahya tadi lapor SPT tahunannya dulu, yang benar, yang lengkap dan jelas BLJ tadi, kemudian baru beli mobil dan jangan lupa nanti di tahun SPT tahunan 2021 mobil barunya dilaporkan. Nah, apa ini Pak? Kalau di keputusan Menteri Perindustrian tadi sudah disebutkan jelas Pak ya Ya, kendaraan-kendaraannya jadi apa memang aja ya? kita mengacunya kepada Kep Menteri Perindustrian ya, nomor 169 tahun 2021. Jadi dari sekian banyak jenis mobil yang memenuhi syarat 2 tadi ya, sedan sama CC sama kandungan lokalnya, itu ada 21 jenis mobil yang berhak mendapat fasilitas PPNBM ditanggung pemerintah. Ya, yang sudah kita kenal lah, kayak mobil Avanza, mobil sejuta umat ya, itu seperti itu. Mobil Xenia, Daihatsu, Expander, Suzuki R3 dan segala macam. Ada 21 yang 21, berhak mendapatkan fasilitas PPNBM ditanggung pemerintah. Ini kita mengacunya ke kementerian, peraturan Kementerian Perindustrian tahun nomor 169 ya. Ada Expander juga tuh. Ini bagaimana Pak prosedurnya ini? Ini untuk mobil ya Pak ya, berarti ini termasuk yang apa ya, Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah daya beli ya, stimulus ya, menambah daya jadi beli. Ini mobil masyarakat. baru ya Mas Dana ya, bukan ini harus mobil baru Pak mobil ya? baru. Jadi ini berlaku untuk pembelian mobil baru. Baik, lumayan ya. Nanti wajib pajak kita beralih jadi jual beli mobil lagi. Jual beli mobil. Baik, katanya selain mobil, nah DJP ini juga ngasih insentif juga untuk pembelian rumah. Apa bedanya kalau untuk pembelian rumah dengan yang tadi pembelian mobil? Nah untuk perumahan ini seperti apa Pak? Ya betul Mas Dana, jadi memang ini aturannya diterbitkan nggak beda jauh ya, jangka waktunya nggak terlalu lama jedanya. Kalau tadi PMK nomor 20, ini PMK nomor 21 terkait dengan insentif PPN untuk perumahan. Kalau tadi PPNBM yang ditanggung, sekarang PPN-nya ditanggung untuk pembelian rumah. Untuk perumahan PPN ya? PPN-nya, betul. Nah sekarang apa insentif rumah apa yang diberikan insentif? Yang pertama itu adalah rumah tapak. Rumah tapak. Yang kedua adalah unit hunian rumah susun. Nah ini termasuk rukan ya. Rukan itu termasuk. Jadi ini termasuk yang mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Nah syaratnya adalah untuk dapat fasilitas ini ya. Yang pertama adalah harga jualnya maksimal 5 miliar. Jadi maksimal 5 miliar harga jualnya. Kemudian yang kedua ada penyerahan secara fisik pada periode pemberian insentif. Jadi insentif diberikan untuk periode Maret sampai dengan Agustus.
Kalau sampai ingin, dengan Agustus. ya sampai Agustus. Kalau ingin memanfaatkan fasilitas ini berarti ada penyerahan fisik rumah pada periode ini, Maret sampai Agustus. Berikutnya adalah rumahnya adalah rumah yang baru ya. Rumah baru, Pak, ya? Bukan rumah second ya. Baik. Dalam kondisi siap huni. Jadi tidak bisa kalau rumahnya masih setengah jadi itu tidak bisa dapat fasilitas. Jadi harus siap, benar-benar siap huni rumahnya. Siap huni, Pak, ya? Siap huni, rumah baru dan kondisi siap huni dan tangan pertama. Jadi belum pernah dijual ke pihak lain. Oh, baik. Jadi dia orang pertama yang membeli rumah itu. Lalu juga diberikan maksimal 1 unit untuk 1 orang. Jadi unit kalau untuk dia 1 orang. Jadi 1 orang hanya berhak mendapatkan fasilitas untuk 1 unit rumah pembeliannya itu. Ini beda dengan mobil ya, yang mungkin bisa berunit-unit. Ya, kalau gitu mobil tidak diatur ya. Tidak diatur. Iya. Betul. Dan juga itu tidak boleh dijual. Tidak boleh Jadi dijual, setelah Pak, ya? didapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah, rumah itu tidak boleh dijual dalam jangka waktu setahun, 1 tahun. sejak saat pembelian. Gitu. Nah kemudian juga apa yang bisa diperoleh, yang bisa dapat fasilitas adalah dilihat dari titik penyerahannya. Jadi yang dimaksud dengan penyerahan ini adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli, AJB, atau bisa juga ada diterbitkannya surat keterangan lunas. Salah satu antara 2 itu ya. Baik. Apakah AJB atau SKL. Itu syaratnya untuk dapat fasilitas. Dan juga harus ada bukti penyerahan fisik rumah yang dibuktikan dengan adanya BAST, berita acara serah terima. Itu dari developer, Pak, ya? Dari developer. Jadi apakah antara AJB dan SKL salah satu, dan yang juga kedua itu adalah BAST-nya. BAST. Ada BAST-nya. Dan berlaku dari Maret ini Maret sampai dengan Agustus. Sampai dengan fasilitasnya Agustus diberikan. aja ya, Pak, ya? Betul. Baik. Berarti hanya berlaku pada Maret sampai Agustus aja. Nah, mumpung ini Bapak Ibu. Oh iya. Untuk insentifnya berapa ini, Pak? Yang diberikan khusus untuk PPN perumahan ini, Pak? Betul. Jadi sebagai penanda mobil tadi ya, ini juga ada 2 tarif kalau untuk rumah. Iya. Yang pertama untuk pembesaran PPN DTP-nya adalah 100% atau full ditanggung oleh pemerintah. Untuk pembelian rumah yang nilainya paling tinggi 2 miliar. Paling tinggi 2 Jadi miliar. maksimal 2 miliar itu dapat fasilitas DTP-nya 100%. 100%. Kalau yang 50% itu untuk harga jualnya di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Itu dapat fasilitas pengurangan PPN-nya, DTP-nya sebesar 50%. Nah sekarang bagaimana kalau dia belinya secara nyicil ya ke developer? Kalau dia belinya nyicil itu dilihat dari tanggal dia bayar uang muka misalnya. Tanggal uang mukanya. Ya, jadi kalau sepanjang uang mukanya dibayar di bulan Januari, itu masih bisa dapat fasilitas ini. Masih boleh, Pak, ya? Iya. Sebatas cicilan yang dibayar bulan Maret sampai dengan Agustus. Iya. Jadi kalau dia uang muka udah bayar Januari misalnya, terus udah bayar cicilan Januari Februari misalnya. Yang dapat itu hanya yang Maret ke sampai atas. Agustus Jadi aja. Januari Februarinya nggak dapat Februari fasilitas. tetap kena PPN. Tetap gitu, kena Pak, ya? PPN. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau uang mukanya dibayar tahun sebelumnya? Ya nggak dapat. Jadi kalau uang mukanya dibayar tahun 2020, ini nggak termasuk yang Nggak termasuk di dapat cover DTP oleh ya, Maret DTP sampai fasilitas Agustus ya, ini. Pak, ya? Seperti itu. Jadi mungkin ya Bapak Ibu masih ada waktu sampai dengan bulan Agustus ya. Iya. Kalau kemarin masih maju mundur untuk beli rumah, mikir-mikir juga akhirnya ini mumpung ada fasilitas ini PPN-nya, karena lumayan nih 10%. Iya, 10% Iya kan? dari 2 miliar 200 juta Ya, ya. lumayan. Jadi lumayan juga ya. 200 jutanya bisa buat beli mobil tadi ya, 1.500 cc. Siap. Silakan asal jangan lupa dilaporkan di SPD. Dilaporkan di tahunan, SPD gitu ya. 2021-nya, Pak, ya. Jadi itu Mas Dana, fasilitas yang kita berikan untuk Jadi terutama bulan masyarakat. Maret ini sampai, kalau tadi yang mobil sampai bulan apa, Pak? Mei ya? Mobil tadi Yang 100% sampai bulan Mei ya? enggak, sampai bulan Mei ya. Iya, sampai Mei ya? Iya, betul. Ya. Berarti Maret sampai Mei ini, nah apabila masih punya apa, rezeki ya, bolehlah beli mobil, dapat diskon ya sekitar 40 juta. Beli rumah, tergantung jenis mobil juga ya. ya Jadi yang 1.500 cc ya, Mas. bervariasi ya. Yang tadi 21 tadi, 21 jenis mobil tadi yang sudah disebutkan. Kemudian beli rumah kalau ada rezeki juga bisa diskonnya sampai 200 juta untuk pembelian 2 miliar. Seperti itu. Baik, sepertinya udah lengkap ini ya Pak Adi dan Pak Yahya. Iya, udah lewat terkait waktu juga dengan ini, Mas SPD Dani. tahunan dan waktu kita sudah terlewati ini 30 menit.
Mungkin ada tambahan ini Mas, kalau memang Bapak Ibu masih ada pertanyaan ya, silakan Bapak Iya. Ibu bisa melalui Telegram kami ya. Bisa menanyakan di akun Telegram kami. Dan juga Nanti akan di- ada teman-teman yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nanti mohon maaf untuk sesi kali ini karena waktu kami terbatas. Kami tidak ada sesi tanya jawab. Jadi untuk pertanyaan yang lebih detail silakan ditanyakan ke Telegram kami di nomornya 0853 3474 5880. Baik. Kayaknya antusias banget ini wajib pajak terutama terkait dengan insentif ini ya. Mungkin nanti kita bisa bikin acara yang seperti ini lagi. Khusus ya? Iya, khusus ya Pak ya. Lebih detail lagi bahasnya ya. Iya, terutama dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja lumayan banyak ya yang ada perubahan. Tapi nanti kita mungkin adakan di lain waktu Bapak Ibu ya. Baik, ini acara untuk sesi kali ini sudah selesai. Nah, sebelum saya akhiri, setelah sesi ini nanti kita akan senam dulu. Nah, nanti ada video senam, ya biar Bapak Ibu nggak capek duduk ya. Baik, saya Muhammad Maulana Pradana, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan rekan Dina. Ajak-ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey, hey, hey. Yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey, hey, hey. Mari kakak, lihat dia dulu kakak sudah banyak perkembangan isu pajak. Kapan lagi bahas pajak bisa sambil ngakak, sambil ngerujak atau sambil gendong anak. Dengar dulu yuk, info gratis kok gak mau. Di follow dulu, gak ketinggalan melulu. Ajak-ajak bayar pajak ini konsep baru. Simak dan hayati kelak negeri kita maju. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey, hey, bayar pajak. Yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey, hey, bayar pajak. Semua orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cinta Indonesia. Ini cara kami, ajak-ajak bayar pajak. Baik, Bapak Ibu gimana? Sudah goyang-goyang ya barusan ya? Seger ya? Tadi yang goyangnya paling heboh nanti dapat door prize dari teman-teman pajak. Itu tadi adalah teaser dari salah satu platform media sosialnya DJP yang dimiliki DJP, yaitu podcast yang kita beri nama Ajak-ajak Bayar Pajak. Ya, yang suka yang biasanya dengan Om Deddy Corbuzier, boleh nih sekali-sekali intip juga podcastnya DJP di Ajak-ajak Bayar Pajak. Di sana akan ada obrolan-obrolan ringan tapi seru tentang info-info terbaru di dunia perpajakan. Baik, tadi saya lihat room chat luar biasa antusias Bapak Ibu. Saya terima kasih sekali perhatiannya, ternyata banyak yang nanya juga banyak, tapi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu belum bisa kita jawab di sini, tapi sudah dicatat nih sama mbak-mbak host. Nanti akan kami kompilasi, akan jadi masukan buat kami kalau memang nanti akan kita adakan lagi sosialisasi khusus yang membahas mungkin topik-topik tertentu, misalnya insentif pajak. Kalau pesertanya rame dan antusias kayak gini, wah kita senang sekali nih membuat sosialisasi. Baik, selanjutnya seperti yang ada di belakang saya ini dan flyer juga yang sudah kami kirimkan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini agendanya ada dua, selain tax amnesty, tax gathering, kita juga akan melaksanakan sosialisasi pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di KPP Pratama Surabaya Genteng. Nah, ini terkait apa dan kenapa harus kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu wajib pajak. Saya langsung saja nih ke komandannya KPP Pratama Surabaya Genteng, Pak Ali, monggo. Baik, terima kasih Mbak Dina.
Jadi Bapak Ibu sekalian, oh ya sebelumnya saya sapa dulu nih teman-teman dari KPP Pratama Muhammadiyah yang ada di lingkungan Kanwil DJP Jatim 1. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Zoom Test Gathering KPP Pratama Surabaya Genteng. Dan juga saya sapa Pak Andi Pardede, Kepala KPKNL Surabaya, serta Ibu Rizkan Lestari, Kepala KPPN Surabaya 1, dan juga yang tidak kalah saya sapa juga Ibu Asri Isbandiah Hadi, Kepala KPPN Surabaya 2, serta sahabat saya Pak Aris Sudarminto, Kepala KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, dan juga yang saya hormati Ibu Camat Genteng. Nah, ini yang membawahi wilayah KPP Surabaya Genteng, Ibu Linda Novianti. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah gabung di Zoom Test Gathering KPP Surabaya Pratama, KPP Pratama Surabaya Genteng. Para wajib pajak yang saya banggakan dan Bapak Ibu semuanya, KPP Pratama Surabaya Genteng sangat concern sekali dengan program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk concern kami terhadap program pemerintah tersebut, kami KPP Pratama Surabaya Genteng mencanangkan untuk ikut di dalam penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, tentunya pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi ini perlu dukungan dari Bapak Ibu wajib pajak semuanya dan kerjasamanya untuk bisa mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi di wilayah KPP Surabaya Genteng. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya informasikan bahwa Ibu semuanya wajib pajak yang saya hormati, semua pelayanan yang kami berikan tidak ada satupun pelayanan yang berbayar, jadi semuanya gratis. Dan oleh karena itu juga saya minta dukungan dari Bapak Ibu wajib pajak untuk juga ikut sama-sama membantu menciptakan kondisi yang bisa membantu kami mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, oleh karena itu ini butuh kerjasama dua pihak antara kami, KPP Surabaya Genteng, dan juga Bapak Ibu wajib pajak. Nah, tentunya untuk mewujudkan hal ini tidak bisa satu pihak saja, butuh dua pihak, Bapak Ibu dan kami. Mari bersama-sama ikut mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi di KPP Pratama Surabaya Genteng. Terima kasih. Gitu mungkin Pak Dina ya. Baik, terima kasih Pak Ali. Jadi begitu ya Bapak Ibu, sekaligus ini di acara ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa KPP Pratama Surabaya Genteng sedang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Nah, ini kita sangat butuh dukungan Bapak Ibu, satu dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun, karena semua layanan di kantor kami adalah gratis, tidak dipungut biaya, dan yang kedua adalah bantu kami mengawasi. Apabila Bapak Ibu menemukan tindakan pelanggaran, mohon untuk melaporkannya ke saluran 1.500-200. Kemudian saya boleh minta dukungan juga nggak nih dari Pak KPP Genteng? Tentunya kami dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya ya, pencanangan KPP Pratama Surabaya Genteng sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi. Ini penting, ini sejalan dengan semangat pelayanan yang dicanangkan oleh seluruh
KPP Pratama maupun Madya yang ada di kota Surabaya, termasuk pelayanan yang diberikan di Kanwil, DJP Jawa Timur 1, bahwa kita semua sepakat sesuai dengan arahan dari Bapak Dirjen kita yang kita banggakan, Bapak Suryo Utomo, untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, pelayanan terbaik dengan hati, dengan ikhlas, dan tanpa pamrih. Dan ini zona integritas wilayah bebas korupsi ini merupakan fundamentalnya, merupakan mahkotanya, ya, agar pelayanan yang kita janjikan itu bisa terlaksana dengan baik. Saya sependapat bahwa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Genteng bersama Kanwilnya akan tercapai bila mana pembayar pajak yang kita banggakan yang terdaftar di KPP ini mendukung dan tidak berupaya menggoda para pegawai yang ada di sini di dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Saya yakin wajib pajak juga ingin mendapatkan pelayanan terbaik, maka kita dukung KPP ini. Insya Allah tahun ini tercapai. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak John. Saya jadi ingat satu lagi nih Bapak Ibu wajib pajak. Mungkin saya bisa minta tolong satu lagi ya, nanti dicek emailnya apabila ada link survei yang dikirimkan langsung dari pusat. Mohon bantuan berpartisipasi untuk bisa mengisi link survei terkait dengan pencanangan ZI WBK ini gitu. Selanjutnya sebenarnya kita ada tamu spesial juga hari ini ya. Kakak host, apakah tamu spesial kita sudah hadir? Sudah hadir ya, baik. Saya boleh memperkenalkan dulu seorang tokoh yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur, karena dengan tagline-nya yang saya sudah terdoktrin dari kecil nih, yaitu cintailah produk-produk Indonesia. Telah hadir bersama kita hari ini secara virtual Bapak Alim Markus. Selamat siang Pak Alim. Saya buka. Alhamdulillah, iya sudah bisa Pak. Selamat siang Pak Alim, sehat Pak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ini di sini sudah hadir Pak John, Kakanwil DJP Jawa Timur 1, juga Pak Ali Mahfud, Kepala KPP Pratama Surabaya Genteng. Dan nggak lupa ada 400 lebih wajib pajak KPP Genteng yang ikut bergabung siang ini Pak. Kiranya Bapak berkenan menyampaikan pesan dan kesannya kepada kita semua. Ya, oke. Saya mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kanwil DJP Jatim 1 Bapak John Hutagol. Yang terhormat Kepala KPP Pratama Surabaya Genteng Bapak Ali Mahfud. Yang terhormat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian peserta Zoom meeting KPP Pratama Surabaya Genteng yang saya hormati. Salam sehat selalu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Ali Markus sebagai wajib pajak perorangan sudah terdaftar sebagai wajib pajak semenjak 29 Maret 1985. Semenjak awal kami dari keluarga Alim
sadar dan bangga dengan kewajiban kami membantu negara ini dalam pembangunan dengan ikut membayar pajak. Bapak Ibu yang kami hormati, sistem pelayanan pajak sekarang semakin canggih dan memudahkan dalam melaporkan SPT tahunan. Sudah hampir 4 tahun kami melaporkan SPT melalui aplikasi e-filing. Dan hal ini sangat memudahkan bagi kami. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berikan dukungan kepada TJP secara umum dan secara khusus kepada KPP Pratama Surabaya Genteng dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi. Tadi baru dibicarakan, saya mendengarkan. Tentunya korupsi itu ada kedua belah pihak. Ya, tapi sebisa mungkin harus bisa sebagai pengusaha tidak memberikan iming-iming kepada petugas pajak. Sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik dan mampu mengumpulkan pajak untuk membangun negara yang kami cintai ini, Indonesia. Sekian testimoni saya. Semoga wabah corona lekas berlalu, ekonomi lekas pulih, negara kita menjadi negara yang makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, cintailah produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Terima kasih Pak Ali. Mungkin Pak Ali mau menyampaikan sesuatu, Pak. Pak Ali, Pak. Kita sangat mendukung karena pajak itu merupakan uang bagi negara yang kelihatan di mata ini adalah vaksinasi, vaksin. Yang mana saya sudah divaksin 1 kali free, tidak usah bayar. Saya tanggal 27 vaksin kedua, itu uangnya berapa banyak? Belum lagi infrastruktur. Tentunya kalau tidak ada uang pajak, kita sendiri hidup susah. Jalanan lubang-lubang, jalanannya bisa lancar karena adalah uang pajak. Betul ya Pak John? Pak John BTP. Oke, kita tunggu penuh. Iya Pak Ali. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alim. Saya selaku Kepala KPP Pratama Surabaya Genteng, terima kasih atas dukungan Pak Alim dan keluarga untuk berkontribusi terhadap negara berupa membayar pajak. Dan terima kasih juga kehadiran Pak Alim bersama kami dalam Zoom Test Gathering ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan semangat kepada kita semua, wajib pajak maupun kami yang ada di KPP Surabaya Genteng untuk terus memperbaiki pelayanan. Terima kasih Pak Alim atas kehadirannya dan atas dukungannya. Terima kasih. Baik. Kita selalu siap. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ali Markus atas kesempatannya hadir di sini sebentar. Kami ucapkan selamat kembali melanjutkan aktivitas Pak. Salam sehat, cintailah produk-produk Indonesia.
Thank you. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya senang sekali nih karena acara hari ini hangat ya gitu, hangat dan seru gitu. Tapi karena sekali lagi keterbatasan waktu gitu, untuk sesi ini saya harus akhiri di sini. Semoga nanti kita akan sering-sering lagi ya Bapak Ibu kumpul-kumpul lagi, sosialisasi, mungkin nanti temanya lebih misalnya lebih spesifik ya, terkait insentif atau SPT atau apapun yang Bapak Ibu inginkan untuk kami berikan edukasi. Jadi KPP Pratama Surabaya Genteng meskipun dalam kondisi kenormalan baru ini di mana kita harus dibatasi oleh banyak hal, kita masih punya keinginan untuk tetap memberikan edukasi yang mumpuni kepada Bapak Ibu wajib pajak. Baik, saya akan kembalikan kepada rekan saya Ferdi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama saksikan nih video menarik karya orisinal dari teman-teman pegawai KPP Pratama Surabaya Genteng. Selamat menyaksikan. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, video yang baru saja kita saksikan merupakan karya dari tim kreatif pegawai KPP Pratama Surabaya Genteng. Dari video tersebut semoga kita dapat memetik pesan untuk bersama memerangi korupsi dan gratifikasi dengan tidak memberikan segala bentuk barang atau gratifikasi kepada pegawai DJP. Karena semua pelayanan kami gratis. Tidak hanya video tadi, tim kreatif juga mempersiapkan satu video persembahan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Selamat menyaksikan. Surabaya, oh Surabaya.
Oke, sampailah kita di penghujung acara. Kami harapkan dengan adanya acara text gathering ini, semua informasi yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan juga semoga acara ini dapat mempererat jalinan silaturahim antara DJP dan wajib pajak. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Ke Madura membeli kenari, membeli apel di Kota Batu. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak-ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey. Yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey. Mari kakak, lihat dia dulu kakak sudah banyak berkembang lagi supajak. Kapan lagi bahas pajak bisa sambil ngakak, sambil ngerujak atau sambil gendong anak. Dengar dulu yuk, info gratis kok gak mau. Di follow dulu, gak ketinggalan melulu. Ajak-ajak bayar pajak ini konsep baru. Simak dan hayati kelak negeri kita maju. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey, bayar pajak. Yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Ajak, bayar pajak. Semua orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cinta Indonesia. Ini cara kami. Ajak-ajak bayar pajak.